Perkenalkan, namaku Grandis Diartanti dengan NIM G0023071 dari kelompok A5. Nah, di sini saya akan menyampaikan laporan praktikum anatomi blok 1.1 saya, yaitu dengan materi ACL, plexus brachialis, dan otot regiodorsum ekstremitas superior. Nah, yang pertama adalah anterior cruciate ligament atau ACL. Nah, apa sih itu ACL? ACL injury merupakan sobekan atau cedera pada ligamen cruciatum anterior atau ACL. Nah, salah satu serabut jaringan terkuat yang menghubungkan tulang femur dan tibia nih. Nah, biasanya itu terjadi pada atlet-atlet gitu, kayak pemain bola gitu. Nah, penyebabnya itu karena apa? Penyebabnya itu karena biasanya mengubah gerakan kaki juga lutut secara mendadak, lalu melakukan peregangan lutut dengan berlebihan. Nah, yang berlebihan memang tidak baik ya. Lalu melakukan lompatan dan mendarat dengan posisi tidak tepat. Nah, lanjut. Itu ada otot dan tendon. Otot dan tendon yang menyusun artikulasi ini yaitu ototnya ada 3. Nah, yang aku garis biru-biru ini ototnya ya, yaitu ada musculus vastus lateralis, ada musculus vastus medialis, dan musculus popliteus. Nah, untuk tendonnya itu yang aku garis-garis merah itu. Ada tendon musculus quadriceps femoris, ada tendon musculus semitendinosus, ada tendon musculus popliteus, ada tendon musculus semimembranosus, ada tendon musculus gracilis, dan yang terakhir ada tendon musculus sartorius. Nah, lanjut, ada bursa khas. Nah, bursa itu apa? Bursa adalah kantung kecil seperti jeli yang berfungsi sebagai bantalan antara tulang dan jaringan lunak di atasnya untuk mengurangi gesekan. Nah, ibaratnya seperti pelindung gitu ya. Nah, di sini bursa khasnya itu ada 5 nih, yaitu yang pertama ada bursa subtendinea musculi gastrocnemi lateralis nih, yang aku lingkarin ini yang warna merah, yang lainnya itu aku garis-garisin aja. Itu yang selanjutnya ada bursa suprapateralis, ini nih yang atas itu garis merah atas. Lalu ada bursa subcutanea praepatellaris, ini bawahnya. Lalu ada bursa subcutanea infrapatellaris, bawahnya lagi, dan ada bursa infrapatellaris profunda. Nah, selanjutnya ada vaskularisasi arteri dan vena. Nah, kalau vaskularisasi kan ya sebentar ya guys. Kalau vaskularisasi itu ya berkaitan dengan arteri dan vena. Nah, pada regio ini jadi untuk arterinya itu ada ramus descendens dan ramus genicularis dari arteri femoralis dan arteri poplitea. Arteri circumflexa femoris lateralis pada regio femoralis ramus atau arteri circumflexus fibularis. Lalu ada ramus recurrens dari arteri regio cruralis, dan selanjutnya ada vena. Venanya ada vena savena parva, vena poplitea, dan vena femoralis. Nah, selanjutnya ada plexus brachialis. Ini topik yang kedua ya guys. Nah, plexus brachialis ini penting dalam mempersarafi ekstremitas superior. Nah, plexus brachialis adalah plexus somatike yang dibentuk oleh rami anteriores dari C5 sampai C8 dan sebagian besar ramus anterior T1 serta berasal dari medula spinalis. Nah, plexus ini berawal di regio cervicalis, melintas ke lateral dan inferior di atas coste 1 dan masuk ke regio axillaris. Nah, ini gambarnya ya guys yang sebelah kanan. Selanjutnya ada perjalanan plexus brachialis. Nah, jadi untuk ramusnya itu ada C5, C6, C7, C8, dan T1. Nah, di antara itu nanti akan membentuk trunkus, yaitu menjadi 3
trunkus, yaitu ada superior, medius, inferior. Nah, untuk superior sendiri itu dari ramus C5 sama C6. Untuk medius itu dari medius itu membentuk trunkus sendiri. Lalu untuk inferior itu dari C8 yang medius tadi C7 sendirian, lalu yang inferior itu C8 sama T1. Nah, selain membentuk trunkus itu nanti akan membentuk divisi nih. Jadi nanti ada yang bagian anterior kan sudah terbentuk superior, medius sama inferior. Nanti bagian anterior dari trunkus superior dan trunkus medius itu akan membentuk fasciculus lateral. Lalu pada medius posterior, yaitu semua trunkus nanti akan membentuk fasciculus posterior. Dan nanti pada inferior akan membentuk fasciculus medialis. Ya. Nah, lalu cabang terakhirnya itu ada 5 nervus nih. Ada nervus musculocutaneus, ada nervus axillaris, ada nervus radialis, nervus medianus, dan yang terakhir ada nervus ulnaris. Nah, selanjutnya menurut fungsi motorik, muskuli yang diinervasi yang keluar dari plexus brachialis yang tadi nih, itu ada banyak sekali, yaitu ada musculus levator scapulae, ada musculus rhomboid major dan musculus rhomboid minor, lalu ada musculus supraspinatus, ada musculus infraspinatus, ada musculus serratus anterior dan musculus subclavius, ada musculus pectoralis major et minor, ada musculus brachialis, ada musculus coracobrachialis, ada musculus biceps brachii, dan ada musculus intrinsik pada tangan. Nah, ini gambarnya guys. Selanjutnya ada topik yang ketiga, yang terakhir nih, ada musculus dorsum extremitas superior. Ini gambar-gambarnya guys. Ini gambar otot-ototnya. Selanjutnya ini nih. Jadi pembagian untuk origo, insersio, dan inervasinya. Itu untuk musculus supraspinatus, origonya fossa supraspinatus, insersio di tuberculum majus humeri, dan inervasi di nervus suprascapularis. Lalu yang kedua ada musculus infraspinatus, origonya di fossa infraspinatus, insersio di tuberculum majus humeri, dan inervasi di nervus suprascapularis. Yang ketiga ada musculus teres minor, origonya di margo lateral scapulae, lalu insersio di tuberculum majus humeri, inervasi di nervus axillaris, dan ini bukan yang terakhir, yaitu musculus teres major, origonya di angulus inferior scapulae, insersio di sulcus intertubercularis humeri, dan inervasi di nervus subscapularis. Nah, masih ada lagi guys, yaitu berapa ini? Kelima. Ada musculus trapezius, yaitu origo di protuberantia occipitalis externa, linea nucae, processus spinosus vertebrae C7 sampai T12. Lalu insersio di sepertiga lateral clavicula, acromion, dan spina scapula. Inervasinya di nervus accessorius. Lalu untuk muskuli selanjutnya ada muskuli deltoideus, origonya di sepertiga lateral interior clavicula, acromion, margo inferior spina scapula. Lalu insersio di tuberositas deltoidea humeri. Lalu ada inervasinya di nervus axillaris. Untuk muskuli selanjutnya ada muskuli levator scapulae, origonya di processus transversus VC1 sampai 4.
lalu insersionya di margo medialis scapula di atas pinna scapula, lalu inervasinya di nervus dorsalis scapula. Nah, selanjutnya ada musculus rhomboideus minor. Origonya di processus spinosus vertebrae C7 sampai T1 dan ligamentum nucae. Insersionya di margo medialis scapulae. Inervasinya di nervus dorsalis scapulae. Lalu yang terakhir banget nih guys, ada musculus rhomboideus major. Itu origonya di processus spinosus VTH 2 sampai 5. Lalu insersinya di margo medialis scapula dan inervasinya di nervus dorsalis scapula. Nah, selanjutnya ada wing scapula. Nah, jadi ini itu kondisi di mana bagian medial atau lateral scapula menonjol keluar yang menyebabkan scapula tampak seperti wing atau terangkat seperti sayap ya guys. Itu jadi kayak menonjol gitu guys, di sininya nih, di sini menonjol. Nah, hal ini dikarenakan otot pada scapula lemah atau lumpuh sehingga kehilangan kemampuan dalam menyokong scapula. Nah, biasanya terjadi karena apa nih guys? Nah, umumnya terjadi karena kerusakan atau inervasi nervus longoracchica yang kurang pada musculus serratus anterior. Nah, hal ini menyebabkan musculus serratus inferior yang melekat pada bagian medial scapula terganggu. Jadilah seperti itu. Nah, tada. Oke guys, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penjelasan, mohon dikoreksi. Dan ini referensi yang saya buat pada materi ini. Terima kasih.